Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat rahimakumullah. Berjumpa kembali kita pada hari yang ke-16 Ramadan ini, di sore hari ini menjelang berbuka puasa. Sebagaimana biasa kita hadir pesantren 19 dengan program spesial menjelang berbuka puasa, yaitu menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak terasa Ramadan berjalan dengan cepat. Kita sudah berada pada hari yang ke-16 atau akhir dari hari yang ke-16. Begitu juga kajian kita sudah memasuki episode yang ke-16. Pada sore hari ini kita akan membahas nama Al-Quran, yaitu mau'izah. Kita sering mendengar kata mau'izah, khususnya dalam majlis ilmu. Ketika ada seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, seorang habib ingin menyampaikan kepada jamaah atau pada hadirin hadirat, biasanya protokol atau MC selalu menyampaikan, mari kita dengarkan mau'izah. Bahkan ditambah dengan kata hasanah, mau'izah hasanah. Oleh karena itu, kata mau'izah ini sebenarnya tidak asing di telinga kita, karena sering dipakai. Ternyata memang Al-Quran salah satu nama dan sifatnya adalah mau'izah. Allah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 57-58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, telah datang kepada kamu sekalian mau'izah dari Rabbmu penciptamu. Nah, ini khitab Al-Quran kepada manusia. Sebagaimana Al-Quran memang diturunkan Allah Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Ya, diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, menjadi petunjuk untuk seluruh manusia. Begitu juga Al-Quran ini Allah turunkan, Allah datangkan ke atas muka bumi ini untuk menjadi mau'izah bagi seluruh manusia. Sedangkan yang mendatangkannya itu tidak tanggung-tanggung, yaitu Rabbuna, Rabb pencipta kita, wa Rabbul Alamin, dan pencipta alam semesta. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin was saimat. Sebagaimana biasa, kita akan memahami makna kata atau nama Al-Quran sendiri dari bahasa Arab sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan atau uraian-uraian yang lain atau dari sisi yang lain. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dengan bahasa Arab, makanya bahasa Arab adalah alat utama untuk memahami Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam kamus bahasa Arab, Al-Ma'ani, mau'izatun itu isim. Jamaknya adalah mawa'idh. Ya, jadi isim, jamaknya mawa'idh. Kemudian bentuknya, strukturnya adalah masdar mimi dari kata wa'adha. Jadi dalam bahasa Arab itu masdar ada yang masdar mimi, artinya masdar yang tidak biasa, tetapi di awal katanya ditambah dengan mim. Padahal asal katanya kan nggak ada mim. Wa'adha. Nggak ada mim. Tapi masdar mimi biasa ditambahkan dengan huruf mim. Fi'ilnya wa'adha ya'idhu. Ya. Wa'adha ya'idhu. Wa'adha fi'il madhinya. Ya'idhu fi'il mudhari'nya. Wa'adhan masdarnya atau idhatan. Jadi kalau masdar aslinya adalah idhatan, tapi karena dia masdar mimi tambah huruf mim jadi mau'izatan.
dikembalikan huruf waw yang hilang ketika masdar biasa. Makanya orang yang memberikan mau'izah disebut dengan wa'idh. Wa'idh. Contohnya adalah wa'adha fulanan. Ay nasahahu wa dzakarahu bil awaqib. Ketika orang mengatakan wa'adha fulanan, dia telah memberi mau'izah kepada seseorang, artinya apa? Dia nasihati dan dia ingatkan akan bahaya-bahaya dari perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu mau'izah atau izah ma yu'adhu bihi min qawlin aw fi'lin wa tadhkirin bil wajibat wa da'watin ila as-sirati as-salihah. Yaitu izah atau mau'izah sesuatu yang nasihat yang diberikan berupa ucapan, perbuatan. Jadi nasihat itu bisa ucapan, bisa perbuatan. Perbuatan dengan contoh, keteladanan. Ucapan dengan menyampaikan nasihat atau peringatan. Makanya makna al-mau'izah, izah ini paling tidak ada dua maknanya, nasihat dan memberikan peringatan. Ya. Terhadap apa? Terhadap kewajiban-kewajiban. Terhadap contoh-contoh yang baik. Terhadap hal-hal yang baik. Ya. Dan diperingatkan terhadap hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kalau kita lihat Al-Quranul Karim, kita teliti, kita akan menemukan kata mau'izah, ya, masdar miminya, kemudian kita temukan ya'idhu dalam bentuk fi'il mudhari'nya, kemudian dalam bentuk yu'adhu fi'il mudhari' dalam bina al-majhul. Kalau ya'idhu bina al-maf'ul. Nah, jadi tiga kata ini akan ditemukan dalam Al-Quran. Di antaranya, seperti ayat yang sudah dijelaskan tadi. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa Al-Quran ya, sebagai kitab, sebagai petunjuk yang selalu memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada manusia terhadap apa yang harus dilakukan, terhadap apa yang harus diucapkan, termasuk mengingatkan kewajiban-kewajiban dan mendakwah atau mengajak kepada hal-hal yang baik. Allah menjelaskan, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Ini ada nasihat besar di sini. Ada pelajaran besar yang Allah berikan kepada kita di sini, yaitu hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, peringatan min rabbikum dan syifa, obat. Nanti akan kita bahas ketika bahas kata syifa, bagi apa yang ada dalam dada, obat hati, dan petunjuk dan rahmat bagi orang mukmin. Katakanlah, ya, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah kalian harusnya bisa bergembira. Itu jauh lebih baik dari apa yang kalian himpunkan. Artinya apa? Banyak di antara manusia, dan termasuk zaman dahulu kala, zaman Nabi SAW, apabila mendapatkan satu karunia berbentuk harta duniawi, mereka berbangga dan senang sekali. Bahkan gembira sekali. Tapi ketika datang Al-Quran, ketika diberikan Al-Quran, yang disebutkan mau'izah, bahkan disebutkan hudan dan rahmat, mereka tidak merasa dapat apa-apa. Bahkan sebaliknya mereka bisa merasa merugi. Wala yazidul zalimina illa khasara. Quran itu tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang jauh dari ajaran Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang menolak ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW. Bagi mereka Quran itu hanya membawa kerugian saja. Kenapa? Karena Quran itu penuh dengan nasihat-nasihat yang baik, peringatan-peringatan yang baik-baik. Sedangkan mereka terbiasa hidup tanpa aturan, tanpa kenal petunjuk dan kesesatan, tanpa kenal kufur dan keimanan, atau keimanan dan kufur, tanpa mengenal tauhid dan syirik, tanpa mengenal baik dan buruk, tanpa mengenal riba dan sebagainya. Ya. Pokoknya semua dihantam. Mau riba, mau tidak riba dihantam. Tapi ketika Quran turun memberikan nasihat untuk menghentikan semua perbuatan yang tidak baik itu, dan untuk melanjutkan atau melaksanakan perbuatan yang baik atau ucapan yang baik. Nah, ketika itulah orang akan tidak mau menerima Al-Quran kecuali orang yang beriman.
Maka Allah katakan salah satu faktor untuk bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai rahmat, sebagai syifa, itu adalah iman yang ada dalam hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia yakin kepada Allah. Tentu dia yakin kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah, sebagai kitabullah untuk menyelamatkan mereka, untuk memperbaiki hidup mereka, untuk membuat mereka hidup berkah, membuat mereka hidup bahagia yang sejati dan sesungguhnya, dan selamat pula di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah tipologi manusia, bahwa tidak bisa melihat Al-Quran sebagai mau'izah, atau tidak mau mendengarkan mau'izah Al-Quran. Kenapa? Karena akan merugikan banyak. Ya, kondisi-kondisi yang dahulu yang mereka sudah terbiasa liar, dan sudah menjadi habit, kebiasaan-kebiasaan kejahatan yang mereka lakukan, baik kejahatan terhadap manusia, kejahatan terhadap alam dan lingkungan, kejahatan ekonomi, kejahatan-kejahatan yang lain, itu sulit untuk menerima mau'izah Al-Quran. Nanti kita akan lihat beberapa ayat berikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran kita temukan juga kata mau'izah yang berarti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena ternyata setelah kita baca Al-Quran, ada beberapa nama yang sama antara Taurat dengan Al-Quran. Seperti Hudan, ya, seperti Mau'izah, seperti Nur. Itu kita temukan beberapa kali Allah jelaskan bahwa kitab Taurat itu Hudan, kitab Al-Quran juga Hudan. Bahwa kitab Taurat itu juga Furqan, Al-Quran juga Furqan. Nah, termasuk ini juga bahwa Al-Quran itu Mau'izah, bahwa Taurat itu juga Mau'izah. Ini bisa kita temukan dalam surah Al-A'raf ayat 144 sampai 145. Allah berfirman, "Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin." Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai', fakhudhha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Di sini Allah menjelaskan bagaimana Allah telah memilih Nabi Musa alaihissalam terhadap manusia-manusia yang lain di zaman itu. Dengan apa? Dengan risalah yang Allah berikan, dengan wahyu Allah berikan. Wa bikalami, dengan wahyu Allah berikan. Makanya Nabi Musa Allah suruh berpegang teguh kepada Taurat itu, kepada apa yang Allah risalahkan itu, kepada apa yang Allah firmankan itu, yaitu Taurat. Dan Allah juga minta Nabi Musa agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, di situ Allah katakan, kami telah tuliskan baginya di lauhil mahfuz dahulu, ya, dari setiap sesuatu, bahwa apa yang ada dalam kitab Taurat itu menjadi mau'izah, menjadi nasihat yang baik, menjadi peringatan-peringatan bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita juga menemukan mau'izah, ya, kepada orang mukmin terkait pengharaman Allah terhadap riba dan apa implikasi-implikasi negatifnya. Nah, jadi ternyata memang terkait dengan riba ini karena dahsyat luar biasa, merusak ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa dan ekonomi dunia sampai hari ini, kita lihat, maka Allah memakai kata mau'izah. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba." وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan efek dari makan riba, dari sistem ekonomi yang dari para pelaku-pelaku riba itu seperti apa? Para pelaku-pelaku riba itu, kata Allah katakan, mereka, ya, tidak bisa berdiri tegak lurus dengan tenang. Ya, kecuali seperti orang yang sedang kemasukan setan, gerabak gerubuk, gelisah sana, stres sana, ya, depresi sana. Ya. Kenapa? Karena mereka menghalalkan riba. Karena mereka menyamakan entah jual beli dengan riba. Padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, setelah itu Allah katakan, siapa yang setelah itu datang kepadanya mau'izatun min rabbi, ya, nasihat dari Allah ini, peringatan Allah ini, fantaha, lalu dia berhenti dari riba, falahu ma salaf,
bagi dia apa yang telah berlalu. Artinya apa? Wa amruhu ilallah. Kalau dia bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi wa man ada, siapa yang kembali melakukan riba kembali, maka Allah ancam dia menjadi calon penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Nah, inilah bentuk tazkir. Sekaligus dalam bentuk nasihat. Jadi ada nasihat, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam dengan ancaman yang dahsyat. Ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah akan hancur leburkan sistem ekonomi yang dibangun di atas riba itu. Dan Allah akan tumbuh kembangkan sistem ekonomi yang di atas dasar sedekah, pemberian, baik itu berupa zakat, maupun infak, maupun hadiah, maupun nazar, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang ingkar, kafir, dan pendosa. Maka Allah cap, Allah labeli orang-orang yang masih mengulangi dari kaum mukmin, yang mengulangi lagi setelah dia tahu haram riba, dia ulangi lagi. Allah cap, mereka adalah orang kafir, pendosa, dan Allah ancam untuk masuk neraka. Waliyadzubillah. Bedanya adalah innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kebalikannya, orang-orang mukmin beramal saleh, tidak menerapkan riba, tapi dengan cara jual beli dan cara-cara lain yang halal. Mereka menegakkan salat, membayar zakat dari harta, dari bisnis atau dari harta yang mereka diberikan Allah kepada mereka. Bagi mereka pahala yang besar dari sisi Allah. Mereka tidak akan mengalami ketakutan, dan tidak akan sedih, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Allah mengancam lebih dahsyat lagi orang-orang beriman. Ya alladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. Praktek-praktek riba yang kalian selama ini masih jalankan, walaupun tinggal sedikit. Tinggalkan itu, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak lakukan itu, masih terus melakukan riba, fa'danu biharbi minallahi wa rasul. Umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah akan hancur leburkan. Allah tidak akan cabut keberkahan harta yang didapat dari riba. Wa in tubtum, kalau kita bertobat setelah itu Allah masih buka pintu tobatnya. Falakum ru'usu amwalikum. Hak kita hanya modalnya saja. Ribanya tidak hak kita. Dibuang itu. Atau diberikan kepada urusan-urusan sosial. Kenapa? Dengan demikian la tazlimuna wa la tuzlamun. Karena demikian Anda tidak akan menzalimi dan tidak akan dizalimi. Nah, ini jelas. Reason, alasan utama dari riba yang Allah haramkan itu karena mengandung unsur kezaliman. Dan ini kalau kita bahas cukup panjang. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga mau'izah, berarti pelajaran, peringatan atau nasihat baik bagi orang mukmin terkait dengan hal keluarga. Di antara masalah terjadi perceraian. Allah berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayati Allahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaykum wa anzalakum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim." Coba bagaimana Allah memberikan pelajaran nasihat kepada kita orang mukmin. Apabila terjadi perceraian, hai orang-orang beriman, apabila terjadi perceraian, kamu ceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, hanya kau bisa pilih dua. Ambil dia, jadikan istri kembali dengan cara yang baik, atau lepaskan dia secara yang baik. Jangan ditahan-tahan, karena akan menimbulkan mudarat. Akan menimbulkan suatu pelanggaran-pelanggaran yang dari hukum Allah Ta'ala. Siapa yang melakukan itu, kata Allah, artinya tidak dilepas, tapi dinikahi juga tidak, digauli juga tidak, maka dia telah menzalimi dirinya. Hal demikian itu Allah katakan itu memperolok-olokkan ayat Allah, ayat hukum Allah. Na'udzubillah, memperolokkan ayat Allah dan hukum Allah. Dan ingatlah kepada nikmat Allah Ta'ala kepada kalian, dan apa-apa yang ia turunkan terhadap kalian dari kitab dan hikmah. Nah, ingat, kitab dan al-hikmah ini, kitab Al-Quran ini ya'idhukum bih, selalu memberikan nasihat kepada kalian. Wattaqullah wa'lamu anallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian mau'izah juga berarti pelajaran Allah Ta'ala
kepada penguasa. Ingat, kepada penguasa mukmin agar menunaikan amanah kepada orang yang ahli, kepada orang yang punya kualifikasi. Jangan sembarangan, jangan ada nepotisme. Kemudian ya, diterapkan hukum dengan adil. Hukum Allah maksudnya. Diterapkan hukum Allah dengan hukum adil. Subhanallah, tadi ada persoalan ya, riba ekonomi, Allah pakai mau'izah. Ada persoalan keluarga, Allah pakai mau'izah. Ya, subhanallah. Coba kita lihat lagi, ini persoalan pemerintahan, persoalan penguasa. Bagaimana penguasa itu dinasihati oleh Al-Quran. Diingatkan oleh Al-Quran terhadap apa? Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian, para penguasa, para pemimpin, untuk menunaikan amanah, memberikan amanah itu kepada ahlinya, diserahkan kepada orang yang ahlinya. Nah sekarang ini yang kita lihat, betapa ya, apabila seorang menjadi penguasa, dia akan berikan amanah kepada orang yang ada di lingkarannya dulu yang mendukung dia untuk jadi penguasa. Padahal tidak ahli. Ahli juga, tapi ahli korupsi. Ahli menghancurkan ekonomi negara dan rakyat. Ahli dalam berbagai macam kecurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kalian berhukum kepada manusia, terhadap manusia, berhukumlah dengan adil, kata Allah. Nah, kenapa? Karena Allah sebaik-baik yang memberikan mau'izah kepada kalian. Artinya kalau mau'izah Allah ini juga tidak bisa diamalkan dan tidak kalian pedulikan, mau'izah siapa lagi yang kalian mau pedulikan? Mau'izah setan. Ya, kita hidup di dunia ini cuma, apalagi penguasa ya, itu tarikan antara Allah dan setannya kuat sekali. Sering kali ya, penguasa itu kalah oleh tarikan setan. Maka Allah katakan, Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Ya, mau'izah dari Allah itulah yang terbaik untuk kalian. Dan Allah itu sebaik-baik yang memberikan mau'izah, pelajaran, nasihat, dan peringatan. Kenapa? Karena Innallaha kana sami'an basir. Allah maha melihat, mendengar, dan maha melihat. Kemudian juga ada nasihat baik kepada kaum mukmin agar berlaku adil, berbuat ihsan, menolong orang-orang yang karib kerabat, keluarga kita, dan menjauhkan diri dari fahsya, perbuatan zina, dan kekotoran lain, mungkar dan zalim. Allah jelaskan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada umat Islam, kaum mukmin, untuk berlaku adil dalam segala hal, ihsan dalam segala hal, dan menolong karib kerabat. Sekarang, kalau ada karib kerabat kita yang sedang mengalami kesulitan, menjadi kewajiban kita untuk menolong mereka. Kemudian Allah melarang dari fahsya, berbuat keji, apapun bentuknya termasuk zina, mungkar, perbuatan mungkar yang tidak disukai Allah, wal baghi, dan kezaliman kepada siapapun. Kemudian apa? Ya'idzukum. Allah lah yang memberikan, Innallah ya'muru wa ya'idzukum. Allah memerintahkan dan memberikan nasihat kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mendapatkan nasihat. Kemudian juga ya, Allah Ta'ala memberi nasihat kepada kita. Ya, kepada orang-orang mukmin. Ini kasusnya dulu di hadithatul ifk, yaitu cerita istri Rasulullah SAW yang mulia Ummul Mukminin Aisyah dituduh serong oleh seorang munafik, oleh orang munafik. Ya, serong dengan salah seorang sahabat, Safwan. Lalu berita itu diambil begitu saja oleh umat Islam, terpengaruh dan ikut pula menyebarkannya sebagaimana hari ini. Ada orang menjelek-jelekkan ulama atau Islam atau Rasulullah, tiba-tiba orang Islam pun ikut-ikut pula menyebarkan dan meyakini. Ada ini tegur sama Allah Ta'ala. Sampai-sampai ya, Allah menurunkan ayat panjang sekali. Ya, kalau kita bahas tidak cukup waktunya ini. Bagaimana Allah menegur kaum mukmin ya, agar jangan mudah percaya, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita bohong terkait istri Rasulullah SAW, terkait Ummul Mukminin itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, walaula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun. Seharusnya sikap yang kalian bangun, kata Allah, nasihat Allah di sini adalah apa nasihat Allah? Ketika kalian dengar berita itu, kalian harus berkata, ya, kamu tidak mau bicara masalah ini. Kenapa? Ini masalah
masalah besar. Masalah jelas sebuah kebohongan yang direkayasa oleh orang munafik. Ya, kami hanya memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah, dan ini benar-benar sebuah kebohongan yang besar. Coba, subhanallah ya. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, berikan nasihat kepada kita, agar kita tidak mudah menerima berita-berita terkait dengan tokoh-tokoh Islam, ulama Islam, dan kitab-kitabnya orang Islam terkait dengan orang-orang yang soleh, orang-orang baik dari kalangan Islam, yang itu memang sengaja dihembuskan oleh orang-orang munafik untuk menjatuhkan nama baik. Dan ini sudah nama baik umat Islam, nama baik tokoh Islam, ulama Islam. Dan ini sudah dilakukan, termasuk terhadap Nabi SAW. Kemudian mau'izah juga kita akan temukan sebuah metode pendidikan, yaitu berupa nasihat dan peringatan sekaligus. Jadi bukan nasihat aja. Dalam pendidikan itu ada nasihat terhadap yang baik, peringatan terhadap yang buruk. Ini dilakukan oleh Luqman. Dan Allah jelaskan dalam surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Ya. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya, wa huwa ya'idhuh, menggunakan kata ya'idhuh. Dia memberikan nasihat dan sekaligus memberikan peringatan. Bahkan didahulukan peringatan apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Karena menyekutukan Allah itu ada sebuah kezaliman yang amat besar. Sebuah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jelaslah bagi kita bahwa kata mau'izah itu mengandung dua arti paling tidak. Pertama, mengandung nasihat, mengarahkan kepada kebaikan, mendorong, memotivasi kepada kebaikan. Yang kedua adalah berupa peringatan terhadap hal-hal yang akan menjatuhkan kita, merusak kita, dan membuat kita dimurkai Allah, membuat kita dicabut keberkahannya oleh Allah, dan membuat kita sengsara di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa kita akan mengutip salah satu ucapan dari para ilmuwan, tokoh-tokoh besar dunia tentang Al-Quran. Kali ini kita akan kutip Profesor Joel Light Simpson. Beliau masih hidup kayaknya nih. Ini saya kutip tahun 92. Ya, ucapan beliau ini ya, tentang Al-Quran. Siapa itu Profesor Joe Simpson? Dia adalah profesor dan ketua Departemen Obstetri dan ginekologi. Ini terkait dengan kehamilan dan kelahiran. Di mana? Di Baylor College of Medicine, Houston, Texas, Amerika. Dia adalah presiden American Fertility Society. Dia telah menerima banyak penghargaan termasuk Asosiasi Profesor Obstetri dan penghargaan pengakuan publik ginekologi pada tahun 1992. Seperti banyak yang lain, Profesor Simpson terkejut ketika dia menemukan bahwa Al-Quran dan hadis berisi ayat-ayat yang berkaitan dengan bidang studi spesialisasinya, yaitu sains modern. Nah, sekarang kan lagi heboh. Ada yang mengatakan bahwa agama itu konspirasi. Nih, dengar nih. Yang mengatakan agama itu konspirasi. Nih, dengar. Kalau Anda percaya kepada sains, dengar kepada saintis ini. Benarkah agama itu, kalau kita Islam, ya, Islam ini konspirasi. Kalau nuduh Islam konspirasi, berarti Qur'annya juga konspirasi. Hadisnya juga konspirasi. Nah, dengar nih. Profesor Simpson mengatakan, ketika dia bertemu dengan Syekh Abdul Aziz Zandani, dia bersikeras awalnya untuk memverifikasi teks yang disajikan kepadanya dari Al-Quran dan hadis. Namun setelah dia teliti secara seksama dengan mendalam, apa kata dia? Menurut pendapat saya, tidak ada pertentangan antara genetika dan agama. Artinya tentang sains modern, tidak ada pertentangan. Sebab selama sains itu benar cara konklusinya. Sebaliknya, agama dapat menuntun ilmu. Maksudnya agama Islam dapat menuntun ilmu pengetahuan dengan cara menambahkan wahyu ke pendekatan ilmiah tradisional. Bahwa wahyu ini adalah kata-kata Al-Quran. Ya. Bahwa wahyu ini adalah kata-kata Al-Quran dan telah ditunjukkan bahwa bahkan setelah bertahun-tahun kata-kata tersebut masih absah. Artinya setelah berabad-abad, setelah 14 abad lebih, Al-Quran ini masih absah,
masih bisa membimbing sains modern agar sains itu benar-benar tepat dan tidak ada unsur kebohongan dan rekayasa di situ. Itulah kehebatannya Al-Quran. Lalu gimana dengan orang yang tadi yang mengatakan tidak bahwa agama apalagi Islam itu adalah rekayasa, konspirasi? Saya yakin orang-orang seperti Anda mungkin juga tidak kenal sains. Ya. Kalau Anda menolak kebenaran Al-Quran, dianggap Quran konspirasi, Islam konspirasi, ya, berarti sama Anda menolak kebenaran sains seperti sekarang ini. Berapa ilmuwan modern telah merubah cara hidup kita, merubah gaya hidup kita dengan fasilitas-fasilitas yang diwujudkan oleh para ahli dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita menolak kebenaran Al-Quran, berarti kita menolak kebenaran sains. Kita menolak kebenaran Al-Quran, sama menolak kebenaran matahari. Persoalannya mungkin Anda belum dapat hidayah, ya, dan telinga Anda masih tertutup, hati Anda masih terkunci, mata Anda masih buta. Cobalah baca Al-Quran, pahami Al-Quran, Anda insya Allah akan sampai sebagaimana sampainya para saintis, para ulama-ulama besar itu. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.